Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara as-salat yawman faqala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya akan menjadi cahaya, akan menjadi pembela dan akan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat kelak nanti. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, tidak ada pembela dan tidak ada penyelamat baginya pada hari kiamat kelak nanti. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Faidah, semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimanakah tingkat kekufurannya, sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Mekah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah memelihara seekor kuda dan memberinya makanan yang banyak. Dengan menunggang kuda itulah aku akan membunuhmu, wahai Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Sahut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akulah yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika Muhammad lolos dariku pada hari ini, maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup. Ketika ia menemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat hendak membunuhnya dari jauh, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka, biarkan Ubay ini mendekatiku. Ketika Ubay bin Khalaf sudah dekat, Nabi SAW menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat. Lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil menggores lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit saja, Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil jatuh bangun ia berdiri berlari kepada pasukannya seraya berteriak-teriak, demi Tuhan Muhammad telah membunuhku, demi Tuhan Muhammad telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkan dengan berkata, jangan cemas, itu hanya goresan kecil saja, dia tetap meyakini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku saja, aku pasti akan mati. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang saat itu sebagai panglima perang, mereka mencemooh Ubay bin Khalaf sambil berkata, hanya goresan kecil saja, mengapa kamu berteriak-teriak seperti itu? Ubay menyahut, tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaanku ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa. Di Mekah Muhammad telah berkata, aku yang akan membunuhmu. Saat itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad meludahiku saja, pasti aku akan mati saat itu juga. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun tewas meninggal dunia.
Alhamdulillah, setelah kita dengarkan talim fadilah salat, orang kafir pun yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kita lebih yakinkan apa yang dia sabdakan? Semoga Allah beri paham sama kita, niat amal sampaikan insyaallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.